Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah minggu ketiga kita, dan di sini saya akan membuat video mengajar atau video PPL Mandiri di pertemuan ketiga. Jadi di sini saya akan membahas tentang prinsip geografi dan unsur-unsur dari geografi itu tersebut. Jadi di minggu kedua kemarin kita membahas tentang metode pendekatan geografi. Di minggu ketiga ini kita membahas tentang prinsip geografi dan unsur-unsur dari prinsip geografi. Jadi sebelum kita memulai materi kita, ada alangkah baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu menurut pandangan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Di sini saya akan membahas tentang prinsip dari geografi. Prinsip geografi adalah sebuah disiplin ilmu yang memiliki prinsip-prinsip dalam mempelajari objek-objek kajiannya. Jadi prinsip geografi ini digunakan untuk menjelaskan fenomena atau permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dalam menentukan pemecahan atau sebuah masalah. Prinsip geografi adalah dasar pemikiran dalam berbagai gejala yang ada di bumi dan alam semesta. Prinsip geografi meliputi 4 prinsip dasar. Prinsip geografi meliputi 1. Prinsip persebaran, yang kedua adalah prinsip interrelasi, yang ketiga adalah prinsip deskripsi, yang keempat prinsip korologi. Jadi kita di sini akan membahas satu persatu. Kita akan membahas tentang prinsip persebaran. Jadi prinsip persebaran adalah suatu gejala dari fakta yang tersebar tidak merata di permukaan bumi dengan memperhatikan atau menggambarkan sebuah fenomena dan fakta dalam ruang yang meliputi bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Ini adalah salah satu contoh dari prinsip persebaran, yaitu peta persebaran fauna di Indonesia. Yang kedua ada prinsip interrelasi. Yang tadi kita udah membahas tentang prinsip distribusi atau bahas tentang prinsip persebaran. Sekarang kita akan membahas tentang prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi adalah suatu hubungan baik keterkaitan atau timbal balik dalam ruang antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya. Prinsip geografi atau kata kuncinya adalah keterkaitan atau bisa juga disebut dengan timbal balik. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang hubungan gejala alam sosial yang termasuk dari prinsip interrelasi, yaitu keterkaitan. Yang pertama adalah keterkaitan antara hubungan gejala alam dengan sosial. Contohnya itu seperti banjir yang menyebabkan masyarakat terjangkit penyakit kulit, diare, dan sebagainya. Jadi dapat kita lihat banjir ini berhubungan dengan alam yang memiliki keterkaitan dengan masyarakat itu sendiri, dan itu dapat berdampak masyarakat itu terjangkit seperti penyakit kulit, diare, demam. Jadi penyakit kulit ini, demam dan diare ini diakibatkan dari fenomena banjir yang terjadi tadi. Jadi seperti itu. Yang kedua ada keterkaitan antara hubungan alam dengan alam. Contohnya itu seperti tanah longsor yang terjadi karena hutan gundul. Tanah ini adalah gejala alam. Hutan gundul juga dimaksud dengan gejala alam. Jadi di sini dapat dijelaskan
bahwa tanah longsor ini jadi tanah longsor ini terjadi karena adanya penggundulan hutan. Jadi di sini dapat dideskripsikan bahwa tanah longsor ini terjadi karena adanya penggundulan hutan itu tersebut. Jadi ini adalah contoh dari gejala alam dengan alam. Terus yang ketiga adalah hubungan gejala sosial dengan sosial. Contohnya itu seperti banyaknya pengangguran yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan. Jadi dapat dilihat bahwa pengangguran di sini adalah gejala sosial. Terus dampaknya itu atau keterkaitannya itu adalah pengangguran di sini adalah gejala sosial dan dampaknya itu atau keterkaitannya itu dalam terjadinya kemiskinan. Dapat diulang, yang pertama itu adalah antara alam dan sosial, dan yang kedua alam dengan alam, yang ketiga ada sosial dengan sosial. Terus yang keempat itu ada namanya prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi adalah penjelasan lebih jauh dari gejala-gejala yang diselidiki. Prinsip deskripsi selain disajikan dengan tulisan atau kata-kata, prinsip ini dapat dilengkapi dengan diagram, grafik, tabel, gambar, dan peta. Jadi prinsip geografi ini dapat diingat dengan satu kata atau disajikan dengan bentuk kata-kata, diagram, grafik, tabel, gambar, dan peta. Jadi semua itu harus diingat dalam prinsip deskripsi. Jadi prinsip yang keempat adalah prinsip korologi. Prinsip korologi ini adalah prinsip atau fenomena masalah geografi dari suatu tempat yang ditinjau dari persebaran interrelasi, interaksi, integrasi, dan dalam ruangan tertentu. Jadi di sini prinsip korologi adalah gabungan dari keseluruhan prinsip-prinsip yang sudah saya jelaskan tadi. Salah satu contoh fenomena geosfer dalam mengkaji yang menggunakan prinsip korologi adalah letak astronomi suatu negara yang terjadinya perbedaan iklim. Jadi yang keempat itu ada yang namanya prinsip korologi. Prinsip korologi itu adalah gabungan dari 3 prinsip yang lain yang sudah saya jelaskan. Ada persebarannya, distribusinya, penjelasannya atau deskripsi, ada sebab akibatnya juga. Jadi ada persebaran, distribusi, sebab akibat, dan penjelasan. Jadi ini prinsip yang komplit gitu, yaitu atau menyeluruh. Contohnya itu seperti kayak di Indonesia tuh banyak kita temui gunung api. Jadi gunung api itu adalah bisa disebut dampak. Terus contohnya itu seperti di Indonesia banyak ditemukan gunung api aktif, terutama Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan sampai ke Nusa Tenggara. Jadi keberadaannya ini mengikuti jalur lempeng. Letusan gunung api dapat berkurang karena dapat memakan korban jiwa. Akan tetapi gunung berapi juga dapat menyuburkan tanah karena kandungan unsur haranya itu ada dalam debu vulkaniknya gitu. Jadi prinsip korologi ini merupakan ciri dari geografi modern. Terus di sini saya juga akan menjelaskan tentang unsur-unsur dari geografi. Jadi ada 2 unsur pokok dari geografi. Yang pertama itu ada unsur tentang keadaan alam, dan yang kedua tentang keadaan manusia.
Jadi saya akan menjelaskan tentang keadaan alam. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang unsur keadaan alam. Jadi di sini keadaan alam itu mengalami perubahan secara cepat. Dibandingkan dengan keadaan manusia, keadaan alam. Jadi keadaan alam ini tidak dinamis. Keadaan alam ini lebih cepat perubahannya itu, betul, karena keadaan alam ini lebih cepat mengalami perubahan daripada keadaan manusia. Jadi di sini keadaan alam itu meliputi. Jadi di sini keadaan alam itu meliputi lingkungan sama bentang alam atau dengan bentang alam. Jadi pada lingkungan alam itu mencakup unsur-unsur, mencakup beberapa unsur. Yang pertama itu ada kekuatan. Contohnya itu seperti rotasi bumi, revolusi bumi, gravitasi bumi. Terus ada yang namanya perubahan cuaca. Terus yang kedua itu ada yang namanya proses. Proses itu meliputi proses erosi, proses sedimentasi, siklus air, dan lain-lain tuh. Terus yang ketiga itu ada yang namanya unsur fisik, topologi dan biotik. Jadi unsur fisik ini meliputi iklim, air, dan tanah. Terus unsur topologi itu meliputi luas, letak, dan bentuk. Yang terakhir itu ada yang namanya unsur biotik. Unsur biotik itu meliputi flora, fauna, organisme, dan manusia. Terus ini penjelasan dari unsur keadaan alam. Jadi yang kedua itu ada yang namanya keadaan manusia. Jadi keadaan manusia ini mengalami perubahan yang lebih cepat dibandingkan keadaan alam dan bersifat dinamik dan kreatif. Jadi keadaan manusia ini meliputi lingkungan, sosial. Jangan nengok aku. Ada orang kayak kau Sasa. Jadi keadaan manusia ini meliputi lingkungan sosial, bentang alam, dan budaya. Budaya masyarakat itu tepatnya. Lingkungan sosial ini meliputi faktor-faktor kebiasaan, tradisi, hukum, dan kepercayaan. Sedangkan bentang alam budidaya berupa seperti hutan buatan, danau buatan gitu. Terus perkebunan dan persawitan itu termasuk ke dalam bentang alam budaya. Terus lingkungan geografi ini sangat berpengaruh atau masyarakat gitu. Jadi penyebaran penduduk ini lingkungan geografi ini juga terkait dengan yang namanya penyebaran penduduk. Terus perilaku penduduk dan kebudayaan penduduk sendiri, alam di sekitarnya. Jadi cukup sekian pembelajaran materi yang saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan dan semoga bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.